Jambu kristal merupakan salah satu varian jambu biji yang mudah perawatannya dan enak rasa buahnya. Rasa buahnya yang gurih, garing, segar itu menyebabkan harga jual jambu ini di pasaran selalu stabil. Nah, bagaimana caranya agar jambu kristal ini menghasilkan bunga yang banyak? Karena kalau kita biarkan tanaman jambu ini kalau tidak dilakukan perawatan dengan baik, dia akan tumbuh membesar, terus daunnya bertambah banyak, dahannya pun rimbun, tapi buahnya sangat sedikit. Nah, kali ini Bunda mau sharing tentang pengalaman Bunda merawat jambu kristal ini, di mana kurang lebih sebulan yang lalu Bunda lakukan pemotongan pada dahan-dahannya sehingga batang jambu ini tidak tumbuh membesar tetapi menjadi pendek ya. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya karena Bunda tidak membuat video ketika melakukan pemotongan terhadap jambu ini, dan bukti dari pemotongan itu kalian bisa lihat di sini. Ini adalah bekas pemotongannya dan Bunda lakukan pemotongan sangat banyak waktu itu. Ya, jadi hampir setengah dari pohon ini dibuang. Karena pada waktu itu memang kurang dirawat sehingga buahnya hanya satu. Ya, lalu Bunda potong dan kurang lebih sebulan setelah pemotongan tumbuhlah tunas-tunas baru. Nah, jadi dengan tumbuhnya tunas baru itu, ternyata tunas baru yang tumbuh itu membawa bunga. Nih, contohnya ini ya. Jadi ini adalah tunas yang baru tumbuh setelah proses pemotongan batang atau dahan. Ya. Nah, ini juga ada. Jadi ini adalah bunga dari jambu kristal. Kemudian pada waktu itu pemotongan dilakukan di titik ini. Nah, ini juga masih belum besar bunganya, tapi sudah ada bentuk bunga yang masih sangat kecil ya. Nah, ini ujungnya Bunda buang tunasnya agar pertumbuhannya hanya terkonsentrasi pada bunganya. Demikian pula dengan yang ini. Ya, mari kita lihat semuanya bagaimana tunas baru dari tanaman jambu ini membentuk bunga-bunga yang nantinya diharapkan akan tumbuh menjadi buah. Nah, ini juga contoh yang lain. Kemudian ini ada dua bunga yang tumbuh ya. Nih, coba kita lihat. Nah, kemudian lagi yang ini. Nah, ini masih kecil sekali bunganya, tapi itu akan menjadi bunga dan jumlahnya ada dua. Nah, jadi secara keseluruhan proses pemotongan pada batang dan pembuangan sebagian daun ternyata memang membuktikan bahwa pemotongan itu memicu pertumbuhan bunga pada tanaman jambu kristal. Bagi sobat semua mungkin yang memiliki masalah tentang bagaimana supaya tanaman jambu kristalnya berbunga, nah, trik yang Bunda lakukan bisa kalian coba ya. Nih juga ada nih bunganya, ada dua. Tentunya untuk membentuk buah itu berawal dari pembentukan bunga. Jadi selain kita beri pupuk secara rutin, yaitu pupuk yang memicu pertumbuhan bunga dan buah, di sini Bunda pakai pupuk NPK. Untuk pembungaan itu biasanya menggunakan unsur P-nya yang tinggi begitu ya. Dan tentunya penyiraman ketika dia berbunga
untuk menjadi buah itu juga ada faktor penghalang, karena berdasarkan pengalaman Bunda, belum tentu bunga-bunga yang sudah tumbuh itu akan semuanya menjadi buah, karena pada waktu dia sudah seperti ini, artinya bunganya itu sudah membentuk buah yang masih kecil. Orang biasa bilang ini putik ya. Nah, ini kadangkala dia akan rontok. Nah, jadi bagaimana caranya supaya tidak rontok, Bunda belum tahu ya. Mungkin sobat semua bisa memberikan komen untuk Bunda supaya nanti bunga-bunga atau buah yang masih kecil ini akan menjadi buah yang siap untuk dipanen ya. Jadi sobatku semuanya, semoga pengalaman ini bisa memberikan ilmu kepada kalian dan bisa kalian praktekkan juga kepada tanaman jambu kristal yang ada di rumah. Agar pertumbuhan bunga itu menjadi maksimal, maka dahan-dahan yang tidak produktif dari tanaman jambu kristal ini harus kita buang. Kenapa? Karena dahan yang tidak produktif alias yang tidak membawa bunga itu akan menghabiskan stok makanan dari pohon jambu ini. Nah, bagaimana atau apa ciri dari dahan yang tidak produktif itu? Bunda akan contohkan beberapa dahan di sini yang menunjukkan dia tidak produktif. Jadi cirinya itu adalah dahan tersebut tidak membawa bunga ya, seperti ini. Dahan yang ini itu tidak ada bunganya. Nah, jadi Bunda akan buang saja, dipotong di bagian pangkalnya di sini. Ya. Terus lagi, berarti kita harus rajin perhatikan ya, apakah dahan itu akan membawa bunga atau tidak membawa bunga. Karena apa? Untuk jambu kristal yang berbuah besar tentu dia memerlukan makanan yang banyak ya. Nah, makanan yang banyak itu tidak bisa dia peroleh jika banyak dahan yang tidak membawa buah tapi tumbuh. Nah, seperti ini ada bunganya. Ini bunganya. Namun ini dahannya sudah terlalu panjang dan ini membutuhkan stok makanan yang cukup banyak. Maka agar konsentrasi makanan itu lari ke bunga itu, maka Bunda potong di bagian sini. Nah, ya. Tapi tidak semuanya, karena kan daun itu penting ya. Daun ini fungsinya untuk pembuatan makanan, karena daun banyak mengandung zat hijau atau klorofil. Jadi kebanyakan juga daun tidak boleh, tapi terlalu sedikit juga jangan ya. Nah, jadi kita harus rajin lihat. Nah, yang ini juga ada bunganya dan ini udah terlalu itu ya, banyak pertumbuhan ke atas, Bunda buang. Nah, jadi kita memang harus rajin sobat semuanya melihat mana yang ada bunganya, mana yang tidak. Nah, seperti ini tidak ada, tidak membawa bunga, sudah sepanjang ini dahannya. Bunda akan potong di sini. Nah, supaya nanti membentuk tunas baru. Mudah-mudahan tunas barunya akan membawa bunga ya. Jadi seperti itu ya sobat semua contohnya. Mudah-mudahan ini bisa kalian praktekkan dan berhasil. Karena Bunda sendiri sudah berhasil mempraktekannya ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah mampir di channel Bunda. Dukungan kalian sangat Bunda harapkan, komen-komen yang membangun ya. Semoga channel ini bisa berkembang. Sampai ketemu pada pembahasan kita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.